jalan. Gini ya, ternyata insan muda bukan ngewar tiket, ngewar tas, nggak dapet bad mood deh saya. 105.9 Stay cool and lovely Ardan Radio Cuma tas doang loh, jadi kebayang nih buat yang di luar sana nggak dapet tiket konser ataupun tiket buat nonton idola-idolanya insan muda. Ya begini rasanya, bad mood, langsung deh pesen mie instan Adin siang hari ini. Nggak ada tuh clean food. Let's stand me espresso 105,9 FM Arden, lebih dari radio insan muda. Lagi dengerin Lunch Date Relationships yang hari ini. How's your day? Udah setengah hari berjalan di hari Kamisnya insan muda. Pasti kamu udah gak sabar kan? Pengen cepet-cepet Jumat, pengen cepet-cepet Sabtu biar libur lagi. Iya, ngerti banget. Capek ya kerja. Sama, Adin juga pengen banget gak usah kerja tapi tetap dapat duit insan muda. Tapi seandainya semudah itu, kayaknya orang-orang di rumah aja sih, gak usah jalan-jalan. Terus juga gak ada kejahatan insan muda di dunia ini. Jadi bersyukur buat kamu yang hari ini masih dikasih kerjaan, dikasih deadline, tersenyumlah yang banyak sambil makan siang yang banyak juga supaya bisa melanjutkan keseruan hidup kamu hari ini insan muda. Ya dibawa seru aja semuanya. Biar makin seru, requestin lagu barat sama lagu Koreanya di Lunch Date Relationship. Caranya gampang banget. Kirimin ke WhatsAppnya Arden Radio aja di 0812 201 1059 atau gampangnya ke ardenradio.com. Klik icon WhatsApp yang ada di sana. Gampang kan? Anything you want. 105,9 FM Arden, lebih dari radio insan muda. Masih dengerin Lunch Date Relationships yang hari ini. Ketemu lagi sama Adin ya, nemenin kamu makan siang. Diingetin buat makan dulu sebelum ngopi. Ingat ya, makan dulu baru ngopi. Bukan ngopi dulu baru makan. Request dulu baru kamu melakukan aktivitas lagi siang hari ini. Buruan dong. Requestnya lagu barat sama lagu Koreanya insan muda. Karena sekarang Adin bakal langsung bacain kira-kira udah ada siapa aja nih yang harus Adin sapa-sapa di WhatsApp Arden Radio. Siang hari ini aku ketemuan sama yang namanya Rayvan dari Surabaya. Pengen Terminator dari King Promise. Aku cek dulu ya, apakah ini termasuk lagu yang jarang-jarang tidak boleh diputar di bawah jam 10 malam atau tidak. Salamnya buat Adin aja, buat kru Arden sama insan muda yang lagi dengerin. Thank you udah dibacain sama diputerin. Terima kasih Rayvan. Terus yang hari ini juga ketemuan sama scroll. Kila pengen diputerin lagu original soundtracknya 2521 yang With You katanya. Salamnya buat semua insan muda, buat Adin juga. Terima kasih banyak. Sama-sama Kila. Terus juga kita ketemuan sama Abai yang pengen diputerin Cium dari Baby Monster. Spesialnya buat Dewi. Hatur nuhun Adin. Sami-sami. Disiapin dulu ya. Ini masih ada banyak yang request lagu Indonesia. Boleh diganti dulu ya. Sekarang kita dengerinnya lagu barat sama Korea dulu nih. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Nemenin kamu makan siang, nemenin kamu lagi istirahat insan muda. Kira-kira lagu apa yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi? Tinggal kirimin ke WhatsApp Arden Radio. Make your lemonade No way, no way I got no ETA I'll make your lemonade No way, no way I got no ETA I'll make your lemonade Lemonade dari Ice by Insan Muda. Ini cocok banget ya lagunya sama baju Adin hari ini, udah ala-ala lemonade. Gak tahu sih sebenarnya bajunya tuh orange ya, tapi di kamera kuning. Di kamu kuning atau orange insan muda? Coba kamu pap dulu ke Adin. Apakah ada kayak kuning ih. Kata Mas sih orange, tapi kata aku kayak kuning. Coba menurut kamu baju aku orange atau kuning insan muda? Ini tuh lebih ke kayak di antara kuning dan orange.
Kenapa jadi ketawa-ketawa sendiri ya si Adin? Tadi teh moroh-moroh aja nggak dapet wortas insan muda. Sedih banget, nggak suka. Tapi nggak apa-apa deh. Kita beli yang nggak diskon aja kalau gitu ya. Adin mau baca lagi requestan siang hari ini udah masuk. Tadi Aespa lemonade-nya spesial buat Iono ya. Yang kirim salam buat Adin sama semua pendengar Ardan. Terus juga ketemuan sama Ati. Siang ternyata sayang, duh kecian gak dapet tas yang dimau. Lebih ke apapun saya mau check out gitu loh, karena best deal banget harganya. Semoga bisa didapat ya, katanya jam 4 sih war lagi insan muda. Kita coba deh, tapi jam 4 aku ngajar. Apakah aku suruh murid-muridku warin tas buat aku? Sepertinya flu-nya udah membaik ya. Suara Talita udah gak sebindeng kemarin nih, udah jauh lebih baik kedengarannya. Sehat-sehat selalu ya cantiknya aku. Amin, terima kasih doanya Ati. Memang sih aku gak flu, tapi kayaknya aku salah bantal deh insan muda. Kamu tahu kan yang lehernya teh sakit sebelah gitu loh. Salah bantal tidurnya nih aku, saking nyenyaknya karena obat dari dokter ya. Pengen diputerin lagunya Meghan Trainor yang Better When I'm Dancing biar ada cenghar nih. Matanya tunduh lagi bikin aksesoris tas yang mau diambil jam 5 sore nanti. Semangat ya Ati kerjanya. Aku temenin. Terima kasih, selamat siaran. Thank you. Ketemu sama Rif juga, lagi nonton aku loh dengan gaya yang kayak aneh sebenarnya gayanya, tapi nggak apa-apa ya insan muda. Apakah aku nanti harus membuat kompetisi? Aduh, cabut maaf. Rusuh ya. Kompetisi pap screenshot Adin lagi siaran, seru juga ya. Yang paling cantik Adinnya di sana akan mendapatkan hadiah. Tapi nanti aku pikirin dulu hadiahnya apa ya insan muda. Jadi namanya apa ya? SLOW, slow. Screenshot LDR of the week. Ih, seru. Semangat siarannya ya Adin. BTW kuning-kuning gini kayak SpongeBob dah. Tuh kan kuning Mas Tuy di kamera. Kuning kan di kamera. Aslinya tuh kayak kuning oranye gitu loh, kuning oranye. Semangat ya siarannya. Tadinya kan pengen Phoebe Bridgers yang Scott Street, tapi aku punyanya yang barengan sama Lord Huron nih. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, lucu lagi katanya. Thank you Adin, sama-sama. Aku memang lucu. Terus tadi aku juga mau ganti jadinya requestan dari yang mana ya, kenapa saya lupa. Oh ini, terima kasih Adin, sama-sama. Dari Kila jadinya aku ganti Curtis yang TNT aja, boleh. Disiapin dulu ya insan muda, masih panjang kok waktu LDR-nya. Masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu. Buruan kirim dari sekarang di 0812 201 1059. Dan Adin ingetin juga kalau siaran radio masuk ini bisa ditonton coba di Arden. Jangan lupa nonton siarannya Adin ya. Nanti kalau Adinnya lagi nggak on air, lagi nggak on mic, lagi nggak ngomong, kamu ditemenin sama Archie di sana insan muda. Buruan, request yang banyak, makan yang banyak, ngopinya jangan kebanyakan insan muda. Nanti nggak bisa bobo loh. It's Survive in FM Arden, lebih dari radio insan muda. TNT dari Curtis diputerin di LDR siang hari ini. Masih mau menyapa kamu, nyemangatin juga makan siangnya. Ayo dong yang lahap makan siangnya insan muda. Walaupun udah pertengahan bulan, biasanya menunya agak-agak berganti gitu ya. Tidak semewah di awal-awal bulan beres gajian atau beres dapat uang jajan dari mama papa. It's okay insan muda. Namanya juga kehidupan, gak mungkin di atas terus ya. Kecuali kamu mengambil hak-hak orang lain. Aduh, takut cenah dengerin LDR. Jangan dong, bercanda ya insan muda. Udah ada Meksik yang absen siang hari ini menonton Adin dengan outfit oranye ini, walaupun katanya kuning ya terlihatnya. Aku mau say hi lagi sama Shikamaru di sini yang request lagu Tara Day by Day katanya. Boleh aku cek dulu nih. Sekalian aku cek langsung ya, kalau nggak ada mungkin Tara yang lain. Ada kok Tara mah, aku pernah puterin Tara. Adanya Roly Poly, Cry Cry. Udah, cuman 2 itu. Atau pakai kayak gini ya Taranya. Kelanya, ku abi dicek holanya. Number 9, mau yang mana? Shikamaru, semoga kamu mendengarkan. Terus yang hari ini ketemu juga sama Andrian. Bener kan Andrian? Mana yang aku baca tadi? Oh ya bener.
Pengen diputerin Clean Bandit sama Zara Larsson yang Symphony. Salamnya buat Adin yang lagi siaran ya. Keep smile and stay healthy. Boleh, tapi ini terakhir ya Symphony-nya. Besok kamu kalau request harus ganti. Oh, atau Clocks-nya Coldplay aja. Boleh deh, Clocks juga enak ya jam segini. Terus kita ketemuan sama Ria yang pengen diputerin lagunya Rise yang Do Your Dance. Sekaligus mau salam-salam buat semua pendengar Ardan. Semangat juga buat yang siaran ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Disiapin dulu sama Adin insan muda sambil menunggu. Tadi Shikamaru aku udah sebutin mau lagu yang mana. Kak mau Terejo yang If I. Treasure ya, Treasure. Boleh If I. Adin mau High Only. Salamnya buat Adin aja deh, sehat terus, semoga harimu menyenangkan. Kemarin gak sempet aku puter ya, maafin ya gak sempet waktunya. Aku puter sekarang deh, biar kamunya bahagia insan muda. Ntar, supposed to be here, Lihai yang only-nya. Siapin dulu sama Adin, ini lagu galau parah insan muda. Sebenarnya masih bingung sih lagu ini tuh galau atau lagu cinta, tapi mellow banget gitu loh. Versi mellownya tuh nge-mellow banget. Bisa, mau request lagu mellow, mau request lagu jedek jeduk, lagu headbang, tinggal kirimin aja sama Adin di Lunch Date Relationship ya. Di 0812 201 1059. Atau gampangnya kalau kamu lagi nonton di ardenradio.com, jangan lupa klik icon WhatsApp yang ada di sana. Kita puterin Lihai on insan muda biar pada galau. Ratu 5,9 FM Arden lebih dari radio insan muda. Masih dengerin Lunch Date Relationship nih jam segini. Diingetin lagi ya sama Adin buat makan dulu yang banyak insan muda supaya kamu gak sampai aslam, supaya kamu gak bete. Kadang tuh bete atau rungsing gara-gara ya lapar aja. Namanya juga cewek ya. Kalau cowok-cowok sih udah pasti makan siangnya tuh banyak si karbonya. Karena kalau dikit gak kenyang cenah ya insan muda. Sambil aku bacain lagi requestannya boleh ya. Yang masih mau request tinggal kirim aja di 0812 201 1059. Atau yang lagi nonton di ardenradio.com, hai. Jangan lupa klik icon WhatsApp yang ada di sana, oke? Ada Bagja juga yang udah absen hari ini. Kok nggak ada love friend Rachelnya lagi sih? Pengen diputerin David Guetta sama Martin Garrix yang So Far Away. Boleh ya Adin? Boleh dong. Terus juga ada Jae di sini. Mau diputerin lagunya Shakira yang Die Die. Salamnya buat Fahri, Gita, Mini Cross, Rizky, Triadi, Akyurek, Chandra, Mia Clara, Teh Bunda, Mang Apuy, Kang Johan. Spesial buat Jae nonton Piala Dunia Portugal versus Kongo. Imbang 1-1. Terima kasih Teteh Adin cantik. Terima kasih juga ya Jae. Ketemuan sama Kemot juga nih yang pengen diputerin Super Shy dari New Jeans. Terima kasih udah dibacain sama-sama. Disiapin dulu insan muda lagu-lagu yang cool and lovely-nya. Kirimin lagi yang banyak, sebanyak-banyaknya. Yang mau request 2 kali juga gak apa-apa deh. Kasih tau sama Adin aja, cuma di Lunch Date Relationship. What if I did some Begging you not to cheat. 105,9 FM Arden lebih dari radio insan muda. Bagian dari mana sih di LDR siang hari ini. Sabar ngingetin kamu lagi ya buat makan siang dulu yang banyak sok. Ajakin teman-teman kamu juga buat makan insan muda sambil lihat kira-kira teman kamu yang mana nih yang gak makan siang. Cek-cek lagi, siapa tahu dia lagi kesulitan keuangan atau dia lagi diet ya. Daripada seuzon, ajakin aja makan bareng dulu. Kalau katanya diet ya udah. Kalau katanya aku lagi nggak punya duit, ayo ingat-ingat di saat kamu sering berbagi dengan teman-teman insan muda, nggak cuma berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, berbagi kesedihan juga sama teman kamu. Karena semua cerita terbaik selalu dimulai dari pertemanan. Sepakat apa sepakat? Terima kasih loh buat insan muda yang udah percaya jadiin Arden sebagai teman di setiap cerita yang kita rayakan bersama. Friends without ends. Dan kembali lagi tahun ini dalam rangka anniversary Arden ke-36 tahun, Arden Setia Syahdu hadir nemenin kamu. PLN Mobile Presents Arden Setia Syahdu Volume 7 with Kapal Api. Catat tanggalnya nih insan muda buat kamu yang belum punya tiketnya. Sabtu 29 Agustus 2026 di lapangan Wiradika Secapa Ade Bandung. Karena bakalan ada baras suara
It Gitaf, Malik and the Essentials, Rizky Febian, Salma Salsabil, Enjan, Atar Rizwan Fadila, dan masih banyak lagi yang belum kita umumin loh. Presale satunya sudah sold out, alhamdulillah. Dan presale 2-nya bisa dibeli mulai 21 Juni 2026 jam 12 siang di aplikasi PLN Mobile. Dan lo sekarang ya insan muda, tungguin juga line up dan kejutan lainnya. More info dengerin terus Arden Radio dan follow Instagram kita di @ardenradio. PLN Mobile presents Arden's Nature Volume 7 with Kapal Api. Sponsored by Proma, Bonteh, Hevitro Air D Mineral, Horin Cream, Fresh Car Smash, Yamaha, PT Kereta Api Indonesia Persero, Ring by Pegadaian. Siang hari ini gak bosan-bosan ada ngingetin kamu juga insan muda untuk makan siang dulu baru ngopi. Jangan kebalik ya insan muda. Tambah requestin lagi lagu barat dan Koreanya cuma di Lunch Date Relationship. Super stressed, kung puro 맞아볼 걸. 근데 난 멀었어. Oh, I don't like cherry coke. 난 외계인이 아니야, 그냥 털털한 편인 거야. I got sweet on my thigh. 널 나의 동화책. I'm not cute anymore. 105,9 FM Arden lebih dari radio insan muda. Masih dengerin Lunch Date Relationship siang hari ini barengan sama Adin. Tapi siang hari ini spesial banget, gak akan sendirian karena kita udah kedatangan teman-teman dari Melinda Hospital yang juga akan menghadirkan layanan Oncology Center yang berlokasi di RS Melinda 2 Jalan Dr. Cipto nomor 1 Bandung sebagai pusat layanan kanker yang menyediakan penanganan komprehensif mulai dari deteksi dini, diagnosis, tindakan bedah onkologi, kemoterapi hingga pendampingan pasien kanker secara terpadu. Nah, untuk itu Adin mau langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Fuad di sini. Halo Mas Fuad, apa kabar? Halo Kak Adin, sehat. Gimana Kak Adin? Sehat, alhamdulillah. Ya, boleh perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Fuad Ijul. Mungkin di sini saya sebagai dari marketingnya Melinda Hospital yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 1 Bandung. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti tahu banget nih ya tentang Melinda Hospital pastinya insan muda. Dengar-dengar, tadi udah Adin sebutin juga sih bakalan ada layanan baru di Melinda Hospital. Apakah layanannya dan boleh dikasih tahu nggak sih ke insan muda kapan nih Kang kira-kira mulai beroperasi? Ada di semua RS Melinda atau ada di yang mana nih? Boleh silakan. Nah, ya betul. Jadi sedikit menyambung ya Kak. Kita itu mau buka onkologi center. Ya mungkin tepatnya itu di RS Melinda 2. Namun masih di bawah payung Melinda Hospital. Oke. Nah, kita juga mau ngadain soft openingnya. Soft openingnya itu nanti di tanggal 27 Juni 2026. Seperti itu sih. Oke, insan muda dicatat ya 27 Juni 2026 berarti di minggu depan ya. Betul. Kang Fuad ya. Oke. Tapi mungkin ada juga insan muda yang masih asing nih. Apa sih sebenarnya Oncology Center itu layanannya ada apa aja juga nih Kang? Nah Silahkan. ya, mungkin orang-orang juga masih bingung ya tentang onkologi ini. Nah untuk medisnya nanti kita akan dengarkan dari Dokter Adi. Tapi secara sederhana sih gini, onkologi itu dia bagian dari cabang kesehatan yang khusus untuk membahas kanker. Oke. Nah kadang-kadang kan kanker ini jadi sesuatu yang menakutkan. Banyak sekali mitos dan faktanya gitu ya. Kadang-kadang Iya, betul. orang juga nggak ngerti kan. Wah ini kita nge-search di Google, wah ini kanker. Kanker. Dikit-dikit kanker, Emang dikit-dikit kanker menyeramkan gitu. sih kalau nanya Iya, ke Google ya. Mending betul. nanya ke dokter ya Betul, Kang ya. jadi akan lebih komprehensif lah kalau ke dokter. Nah, kaitannya dengan insan muda ini sebenarnya gini, kalau misalnya kita sebagai insan muda itu kan kadang-kadang mendengar kanker itu takut gara-gara memang mungkin itu udah jadi stadium 3 atau 4 gitu. Betul. Nah, kadang-kadang yang terlewat dari insan muda itu adalah tahap awalnya seperti apa. Oh, Nah, ada. kadang-kadang jika diketahuinya lebih awal itu bisa dicegah gitu. Bahkan bisa diobatinya lebih successful rate-nya lebih tinggi lah kalau Oke. misalnya tahap-tahap awal itu. Nah, itulah kenapa di Melinda Hospital itu mau memfokuskan untuk onkologi centernya. Jadi dari tahapan awal sampai akhir itu kita ada gitu secara komprehensif atau keseluruhannya seperti untuk itu sih. penanganannya berarti ya betul, Kang betul, ya. betul. Jadi jangan takut untuk cek dulu ke onkologi centernya insan Iya. muda karena tadi kata Kang Fuad juga semakin rendah ya stadiumnya semakin besar juga kesempatan kamu untuk sembuh insan Betul, muda. iya. Oke. Kira-kira
Seberapa penting sih Kak Fuad buat deteksi dini kanker tuh untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien? Kalau misalnya seberapa penting sih, penting banget Penting ya. banget, Terus, nah kadang-kadang gini, insan muda itu harus sering-sering yang namanya melakukan medical check up gitu, karena kebutuhannya balik lagi, karena kebutuhannya untuk diri sendiri gitu. Semakin kita peduli terhadap diri sendiri, ya luangkan waktunya untuk medical check up setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tepatnya di mana Kak? Di Melinda, di Onkologi Center ya teman-teman. Bisa ya, pokoknya masuk. sebisa mungkin kita awali dengan MCU ya, medical check up. Tuh. U-nya apa Kak? Oh, check up Check gitu up, ya. iya. Aku baru ngeh juga nih ya, medical check up MCU di Melinda Hospital pastinya. Oke, Tapi betul. kalau medical check up-nya hanya bisa di Oncology Center atau bisa di Melinda Hospital yang mana aja nih? Iya, sebetulnya kalau misalnya kita di Melinda Hospital sendiri banyak sekali jenis MCU-nya, dimulai dari jantung, Oke. pranikah dan lain-lain, banyak gitu. Jadi hampir semua jenis penyakit atau keluhan di tubuh bisa ada di Melinda Hospital seperti itu. Bisa ada spesialisasinya masing-masing Iya. ya. Keren, aku baru tahu loh. Aku Iya. kira emang secara general aja gitu, tapi ternyata bisa ya. Bisa Kang? ada yang spesifik juga. Ada yang Betul. lebih spesifik juga. Keren. Nah, Kang Fuad boleh nggak sih di-spill nih ke insan muda sosial media yang bisa diakses sama insan muda? Siapa tuh pengen lihat-lihat dulu biar nggak takut nih mau ke Melinda Hospital buat ceknya. Iya. Jadi secara general sih kalau misalnya sosial media kita aktif di Instagram. Oke. Instagramnya itu Melinda Hospital. Melinda Hospital aja. Nah, kalau misalnya untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di websitenya. Oke. Jadi ada www.melindahospital.com. Di sana ada promo, ada juga untuk MCU, Oke. ada juga tentang artikel-artikel gitu. Oke, insan muda. Selengkapnya langsung aja ke website. Tapi Betul. siapa tahu pengen melihat penampakan-penampakan lebih banyak yang bagus-bagusnya gitu ya, bisa main-main ke Instagramnya Melinda Hospital. Setelah Iya. ini, Adina bakal balik lagi insan muda. Kalau tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Fuad, nanti kita akan ngobrol sama Dr. Adi Nugraha, SPB Subs SPONKK. Ini adalah dokter spesialis bedah konsultan bedah onkologi. Jadi kita akan bahas tuntas ya insan muda buat kamu yang mungkin merasa punya gejala-gejala atau mungkin pengen mendeteksi lebih dini lagi gimana caranya. Kita akan bahas nanti cuma di Lunch Date Relationship. It's Fuad ya dari Melinda Hospital yang nge-spill nih kalau di Melinda Hospital bakal ada Oncology Center yang akan di soft launching ataupun akan dibuka di tanggal 27 Juni 2026. Sekarang kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama ahlinya insan muda. Kita akan bertemu dengan Dr. Adi Nugraha, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Dan yang akan kita bahas adalah masih muda, bisakah terkena kanker? Karena hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget dianggap sepele sama anak-anak muda, tapi ternyata bisa jadi tanda dari kondisi yang serius kalau kita tuh abaikan, yaitu benjolan pada tubuh. Kira-kira kapan sih benjolan itu normal? Kapan kita harus mulai waspada? Dan benjolan seperti apa yang perlu kita periksakan segera ke dokter insan muda. Cuman satu yang bisa menjawabnya, bukan Adin, tapi ada Dr. Adi Nugraha selaku spesialis bedah konsultan bedah onkologi dari Melinda Hospital. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Mbak Baik. Adin sebenarnya kita berdua sama namanya. Adi, saya Adien. Kalau disatuin jadi Adin Iya juga. juga ya dok ya. Iya. Apakah saya akan menjadi dokter insan muda? Bisa nanti ya di kehidupan selanjutnya sepertinya. Dokter, kabarnya baik dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terlihat dari wajahnya sangat-sangat ceria ya dok. Tapi justru kalau dokternya wajahnya ceria, kita jadi nggak takut loh buat konsultasi. Benar sekali. Kalau serem belum apa-apa udah ngeri. Iya kayak itu dokternya takut suka gitu ya insan muda. Tapi ini nggak sama sekali. Dokter Adi itu murah senyum insan muda, sampai Arden langsung senyum-senyum ya. Dok, kita akan bahas pertanyaan yang tadi sempat Adin spill juga dan mungkin banyak ditanyakan sama insan muda. Sebenarnya apa aja sih faktor resiko yang paling sering menyebabkan kanker nih dok? Boleh dong dikasih tahu. Oke.
Jadi insan muda sebenarnya kanker itu secara umum sebenarnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang terjadi pada usia yang lebih tua. Tetapi kanker sendiri bisa terjadi pada usia-usia muda juga. Dan ternyata di dekade terakhir ini kejadian kanker pada usia muda itu jauh lebih bertambah insidensinya. Jadi yang biasanya kanker, misalnya kita bicara kanker payudara ya, karena kanker payudara itu adalah kanker dengan insidensi paling tinggi di dunia maupun di Indonesia. Jadi misalnya pada kanker payudara kalau 20 tahun yang lalu kita melihat insidensinya tuh di atas 50 tahun ya. Kemudian makin lama makin muda di atas 40 tahun. Sekarang kejadian kanker payudara di atas 30 tahun juga sudah makin bertambah seperti itu. Jadi memang karena faktor lingkungan, faktor kebiasaan, faktor gaya hidup, pola hidup yang berubah itu sehingga angka kejadiannya juga makin lama tampaknya berubah menjadi di usia yang makin muda seperti itu. Oke, tadi dokter sempat menyebutkan kalau gaya hidup seseorang tuh mempengaruhi ya dok, makanya sampai sekarang pun semakin muda juga nih usia yang terkena kanker dan paling banyak itu kanker payudara ya dokter ya. Kita karena kanker tuh banyak sekali ya di setiap bagian tubuh manusia itu bisa ada peluang berubah, bermutasi selnya menjadi kanker. Gimana kalau kita bicara yang terbanyak aja? Boleh. Pada wanita itu kanker payudara, pada laki-laki kanker paru-paru, seperti itu. Jadi kita nanti ada sesi lanjutannya lah ya, yang lain-lainnya, karena tidak mungkin membahas ini saja, kelihatannya nggak mungkin dalam satu sesi. Jadi nanti yang berikutnya kita bisa bicara tentang kanker yang lain lagi. Oke, insan muda. Berarti ini perlu diwaspadai ya dok, kalau gaya hidupnya kurang sehat, mulai dari pola makan, kurang olahraga, begadang, kebiasaan merokok. Seberapa besar sih dok pengaruh hal-hal tersebut terhadap terjadinya resiko kanker dok? Ya, jadi resiko kanker itu ada dari dalam tubuh sendiri, yaitu faktor genetika, dan dari faktor lingkungan, dari faktor luar. Dari faktor tubuh sendiri kita ambil misalnya kanker payudara ya, sebenarnya faktor genetika itu perannya hanya kecil 10% yang secara genetik itu diturunkan. Nama gennya itu adalah BRCA1 dan BRCA2. 10%, 5-10%. Secara 90% itu adalah di luar faktor genetik. Jadi kalau faktor genetik itu kalau misalnya mempunyai ke atas ya, ibu, tante, nenek dengan kanker payudara atau kanker ovarium, itu resikonya menjadi lebih tinggi seperti itu. Tapi kan itu kurang dari 10%, sedangkan yang lainnya faktor yang lainnya sangat berpengaruh, yaitu kalau pada wanita itu hormonal. Jadi faktor risikonya misalnya begini ya, saya sebutkan salah satu. Kalau menstruasi lebih dini atau menopausnya memanjang, itu risikonya lebih tinggi. Kemudian kalau melahirkan anak pertama itu lebih dari 30 tahun usianya, lebih tinggi juga risikonya. Kalau misalnya tidak menyusui, itu risikonya lebih tinggi dibandingkan yang menyusui. Itu dari dari faktor hormonal seperti itu ya. Nah, dari faktor eksternalnya sendiri itu tadi pola hidup ya. Sekarang kalau misalnya kenapa tadi usianya makin lama makin bertambah muda, karena pola hidupnya berubah ya. Sekarang makanan junk food itu juga diduga berperan. Kemudian pola hidup yang sekarang banyak mageran ya, karena kebanyakan pegang HP, jadi nggak kurang bergerak, kurang olahraga, jadi obesitas, itu juga meningkatkan faktor resiko. Kemudian makanan sekarang kan banyak yang selain junk food juga minumannya tuh manis-manis ya, kan minuman botol, semua boba segala macam itu tuh sebenarnya gulanya tinggi sekali.
tanpa disadari memang enak. Kopi juga kan, Aduh, kena nih, kopinya itu kalau misalnya black coffee aman-aman aja, bagus justru ya. Tapi kan justru banyak apa ya? Kopi susu. Gulanya juga banyak sekali. Krimnya lagi. Krimnya, dan yang enak tuh memang gulanya ya. Betul. Yang buat enaknya, dan itu menjadi gaya hidup yang bisa meningkatkan risiko diabetes, risiko cancer, seperti itu. Juga tadi kurang gerak ya. Kalau kurang gerak otomatis jadi udah konsumsinya tadi kalorinya tinggi, jadi tertimbun jadi lemak, kemudian semuanya jadi faktor lingkungan di internal tubuhnya juga tidak baik, itu juga meningkatkan faktor resiko gitu. Oke, insan muda. Berarti ini sangat dekat ya dengan lingkungan kita sendiri. Iya. Saya pun tersenggol juga ya Dok, kan kamu makannya junk food, udah gitu ngopi, belum lagi makanan-makanan viral ya Dok. Iya, tapi tadi Dengan kopinya gula. tanda petik ya, kalau kopinya sehat sih sebenarnya kopi itu sangat sehat ya untuk jantung, untuk sebagai anti kanker. Juga ada penelitian mengatakan bahwa kopi bisa menurunkan risiko kanker. Tapi ya dalam petik itu gulanya itu loh. Jadi Oke. kalau kopinya, kalau kopi yang black coffee itu bagus. Aman ya Dok? Aman. Yang kayak americano gitu Americano, ya iya. Dok ya. Nah. Oke, insan muda, mari kita ganti kopinya ke americano. Sekarang udah ada ini Dok, kopinya dikasih sirup. Nggak pakai gula sih, tapi pakai sirup. Sama aja, sirup kan isinya gula juga. Iya ya, insan muda ya. Oke, udah dibahas ya tadi insan muda, pengaruh pola hidup untuk terhadap resiko terjadinya kanker. Nah, sekarang kita bahas yang sering bikin panik nih Dok. Karena kan dikit-dikit kita nanya ke Google, searching seperti gejala sederhana, mulai rambut rontok, pusing sebelah, demam. Yang dikit-dikit jawabannya kalau dari Google itu kanker Dok. Sebenarnya gejala kanker yang paling umum tuh apa aja sih Dok? Dan apakah kalau rambut rontok tuh termasuk salah satunya Dok? Rambut rontok. Kalau pasien di kemo rambutnya rontok. Kalau di kemo. Kalau di kemo ya. Tapi enggak ya, bukan gejalanya. Jadi secara umum, karena kanker itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, kalau kita tidak waspada, itu bisa menjadi berubah sifat ya, bermutasi namanya. Jadi sel normalnya bermutasi kemudian menjadi sel kanker. Nah tadi kan waspada, sebenarnya dari Departemen Kemenkes ya, kesehatan tuh udah buat waspada itu juga adalah singkatan. Oh gitu, apa tuh Dok? Jadi waspada, W ya, W. Jadi waktu buang air besar atau buang air kecil itu ada gangguan. Jadi harus hati-hati. Jadi belum tentu juga itu suatu cancer, tapi kita harus dari awal mewaspadai ya. Jadi W-nya pertama, waktu buang air besar atau buang air kecil ada keluhan itu, kalau berkelanjutan berobat ke dokter, nanti akan dicari penyebabnya, apakah infeksi saja atau ada yang lain yang mengarah ke cancer gitu ya. W. Kedua A berarti A itu yang kedua singkatannya dari alat pencernaan atau sistem pencernaan. Itu ada gangguan, misalnya sering kembung, sering muntah, kemudian buang air besarnya menjadi nggak normal, misalnya frekuensinya menjadi harusnya setiap hari menjadi 2 hari, 3 hari sekali, kemudian konsistensinya berubah juga, kemudian bentuknya juga berubah juga, itu harus diperiksa lebih lanjut. Oke, lanjut ke S berarti. S. Ya. S-nya tuh tadi waspada. Iya. WAS. Tadi kan sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan. Kemudian A-nya itu bisa ada benjolan. A-nya tadi yang pertama tuh ada benjolan yang tidak normal. Oke. Ada benjolan yang tidak normal. Jadi tidak normal, yang asalnya tidak ada, itu ya. Biasanya kalau yang ganas itu dia benjolannya berubahnya pembesarannya dia lebih cepat. Oke. Kalau yang jinak dia biasanya benjolannya berubahnya lambat pembesarannya. Kemudian
Apalagi nih, Dok? Apa? D. Enggak. Udah. Sendiri konsistensinya. Kalau Oke. misalnya kenyal itu biasanya dia arahnya ke jinak. Oke. Tapi kalau misalnya keras seperti itu kita harus lebih waspada karena takutnya itu salah satu tanda dari yang ganas. Oke. Ya, tadi S-nya kan sudah ya, S sistem sudah. pencernaan. Ya, ada gangguan. P, waspada. WAS, Apa ya? Pada. Pernapasan. P, ya. Jadi P itu ada dalam pernapasannya ada sesak napas, kemudian bisa ada batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi waspada ya. Kemudian A-nya lagi itu ada keluar darah atau lendir yang tidak normal dari tubuh, itu juga harus diwaspadai Oke. gitu. Udah. Kemudian waspada yang lagi. terakhir andeng-andeng. A-nya andeng-andeng atau tai lalat ya. Oh, Jadi tai kalau lalat. ada tai lalat yang berubah sifat, misalnya dia jadi membesar, kemudian jadi gatal, kemudian jadi mudah berdarah, itu harus hati-hati karena ditakutnya itu bukan tai lalat biasa, jadi ada kanker kulit yang berubah sifat seperti itu. Oke. Ya itu secara umum kayak gitu. Secara umumnya seperti itu ya insan muda. Mungkin kamu bisa cari-cari lagi ilmunya. Dicari lagi di Google, mungkin ada waspada tadi ya, dokter waspada ya. ada. Nah, kira-kira kalau udah menemukan si waspada itu salah satunya tuh, Dok, kita harus apa, Dok? Oh iya, kalau sudah ternyata ada yang ketemu satu sign atau simptom yang dari waspada itu, tentunya harus berobat ya. Nah, langsung berobat ke dokter ya, ke ahlinya. Jangan biasanya gini karena takut, itu kan belum tentu ganas ya. Bisa ada gejala-gejala tumor jinak yang kayak atau yang lain, infeksi atau yang lain. Belum apa-apa udah takut. Jadi ini takut kanker. Jadi berobatnya ke alternatif, ke paranormal segala macam. Jadi nanti kalau ternyata dia kanker makin parah, jadi udah lanjut seperti itu. Jadi cepat berobat supaya datangnya dalam stadium dini. Nah, jelas sekali kalau ternyata stadium dini diobati dengan tepat, itu hasilnya akan sangat baik, survivalnya juga sangat tinggi. Begitu stadiumnya naik, itu hasilnya akan jauh turun sekali, kemungkinan survivalnya juga sangat turun. Kemudian juga pengobatannya menjadi sangat sulit sekali dan jadi berbelit-belit, makan biaya besar dan sebagainya. Jadi datanglah dalam stadium dini apapun ya, diperiksa mudah-mudahan bukan yang bahaya. Kalaupun yang bahaya, dalam keadaan dini diobati dengan baik, hasilnya akan jauh lebih baik. Oke, berarti diingetin nih insan muda sama dokter Adi ya. Periksalah sedini mungkin kalau kamu sudah merasakan beberapa gejala yang tadi sudah kita sebutkan ya, Dok. Terus kita perbaiki pola hidupnya ya, dokter ya, bener ya, supaya kita sehat selalu. Tapi Ada satu lagi. satu lagi apa tuh, Satu lagi dokter? ini karena lihat-lihat udah 3 menit lagi, tapi ini harus saya sampaikan. Silahkan, dokter. Ya. Ini karena tadi pada wanita paling banyak adalah kanker payudara ya. Kalau ada juga pada laki-laki tapi hanya 1%. Nah, bagaimana cara deteksi dininya? Nah, cara deteksi dininya itu sebenarnya karena ini kan insan muda ya. Sejak insan muda yang wanita itu menstruasi pertama, harusnya sudah mulai periksa payudaranya sendiri atau sadari. Periksa payudara sendiri itu setiap bulan, seminggu setelah menstruasi. Ya, untuk cari cara sadari itu nanti bisa browsing ya, tuh biasanya
dalam posisi berdiri dan posisi berbaring. Posisi berdiri biasanya lagi mandi itu. Kalau lagi mandi kan pakai sabun lebih mudah terabanya, itu perabaannya pakai 3 jari, satu tangan yang payudara yang sisi itu diangkat ke atas, kemudian tangan yang lain pakai 3 jari meraba di seluruh lingkaran payudara. Caranya ada yang menurut kayak obat nyamuk melingkar buat putaran-putaran kecil terus melingkar besar ke kecil ya, atau sebaliknya, atau kiri kanan atau atas bawah, pokoknya prinsipnya semua bagian payudara teraba. Nah, kalau setiap bulan seorang wanita sudah periksa payudaranya sendiri, tentu hafal dong. Iya nggak? Hafal dong. Hafal dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ini bulan lalu nggak ada, kok sekarang ada? Nah itu perlu tanya-tanya. Kalau misalnya kalau menstruasi kadang-kadang payudaranya menjadi bengkak, tentu sudah itu, atau bulan berikutnya mungkin sudah hilang. Tapi kalau tetap ada, berarti itu harus periksa. Jadi permasalahannya memang belum rutin ya, semua wanita untuk periksa. Harusnya periksa setiap bulan sejak menstruasi pertama. Sehingga banyak sekali pasien kanker payudara bilang gini, ini dok bulan lalu nggak ada gitu ya, padahal benjolannya udah besar, udah 10 cm gitu ya. Sepertinya nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba ya. Makanya saya suka bilang gini, ibu kalau waktu lahir dulu dari kecil waktu bayi atau langsung udah segede gini? Nah, baru ibunya bilang, mungkin saya nggak pernah periksa. Sebenarnya kalau rajin periksa itu dia tahu dari awal. Ya makanya paling tidak sadari periksa payudaranya sendiri. Nah kemudian kalau ada sesuatu periksa ke dokter. Kalau misalnya ada resiko, faktor resiko itu memang sejak usia 30 tahun itu harus sudah USG payudara. Kalau di atas 40 tahun bisa USG dengan mamografi seperti itu. Tapi kalau sudah ada resiko keluarga dengan kanker, terutama kanker payudara, itu sudah usia 30 tahun itu udah rutin USG dan mamografi gitu. Terima kasih banyak Dokter Adi untuk informasinya. Sama-sama. Sangat-sangat bermanfaat buat insan muda juga supaya lebih mengenali dirinya sendiri, lebih sadar lagi. Apa dok? Satu lagi. Ayo, singkat, padat dan jelas ya dok ya. Satu lagi yang paru-paru. Kanker pada laki-laki. Paling banyak adalah pada semua kan tadi saya mami, kalau laki-laki kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini angka kematiannya jauh lebih tinggi dari kanker payudara. Insidensinya kanker payudara lebih tinggi, tapi kanker paru-paru lebih tinggi. Dan faktor risikonya adalah merokok. Jadi ya harus dihindari ya, karena sudah terbukti secara ilmiah asap rokok itu meningkatkan risiko kanker paru-paru. Sudah titik ini dok? Sudah titik. Terima kasih banyak Dokter Adi. Terima kasih juga untuk Melida Hospital. Jadi kalau kamu udah mulai kerasa nih insan muda dengan gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi, silahkan langsung ke Melida Hospital aja, sambil dikepoin Instagramnya di @melindahospital. Thank you dokter. Terima kasih. Masih dengerin Lunch Date Relationship insan muda barengan sama Adin sampai jam 3 sore nanti ya. FM dan lebih dari Radio Insan Muda. Masih barengan sama Adin di Lunch Date Relationship. Kita puterin lagunya Olivia Dean yang Man I Need. Dan sekarang Adin bakal bacain lagi requestan dari kamu. Wow, masih menumpuk lumayan. Adin bacain deh insan muda. Hari ini kita ketemu sama siapa aja ya. Dari Lofi. Siang hari ini Lofi pengen diputerin lagunya Boy Next Door yang judulnya Viral. Semangat kak siarannya. Thank you. Ada Divya juga yang pengen diputerin lagunya Shakira tapi pengen yang waka-waka cenah. Selamat menyuarakan aspirasi buat yang turun di kota manapun, saling jaga pokoknya. Ya sih, aku sempat baca katanya hari ini banyak yang menyampaikan aspirasinya lagi ya insan muda. Yang baju kuning oranye jangan sampai lepas cenah. Waduh, borgol dong gue. Jadi ini kuning apa oranye? Mau request lagu lagi boleh nggak? Lagu Piala Dunia tapi nggak tahu yang mana. Ya udah barengan sama Divya aja ya.
Ada Tika hari ini pengen miau yang di Rory, spesial buat Adin sama seluruh insan muda. Terus juga ketemuan sama Tony Wijaya, pengen lagu barat aja, terima kasih ya Adin, semoga sehat walafiat, amin. Ada Irfan di sini, pengen Ellie Goulding Love Me Like You Do, salamnya buat Adin sama semua yang lagi dengerin. Terus juga ada Nabila yang pengen diputerin lagunya SNSD yang Into New World, biar gak ngantuk setelah makan siang. Semangat siarannya Adin. Iya sih insan muda, hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Aduh, apa tuh emangnya? Ada teman saya yang ketiduran abis makan bakso. Ada Salma baru beres makan bakso insan muda, katanya kekenyangan, ketiduran deh. Makanya Adin tuh kalau nggak ketiduran, biar nggak ketiduran maksudnya, ya udahlah main HP aja, scroll aja, check out aja, alias berkedok self reward ya insan muda. Nggak apa-apa banget, karena yang di check out produk dari UMKM kok, supaya bisa tetap menjalankan roda perekonomian di negara kita ini. Yang katanya sih realita harian UMKM tuh pagi-paginya produksi, siang packing, sore langsung kirim, malamnya udah datang lagi deh stok baru. Kirimannya mungkin banyak ya, nggak cuma 1-2 dus tapi sampai ratusan. Makanya kamu harus pinter-pinter pilih jasa kirim dan juga layanannya. Harus pilih yang aman, terpercaya, dan pastinya hemat biar gak bikin boncos. Untungnya ada JNE nih yang punya 2 solusi buat kiriman gede, yaitu FTL dan juga JTR. Beda kebutuhan, beda solusinya, tapi sama-sama jadi andalan. Dan kalau kamu adalah pelaku UMKM yang pengen kirim barang banyak, dimensi besar atau kiriman berat dengan tarif yang lebih terjangkau, bisa pilih yang JTR atau JNE Tracking. Kapasitasnya gede, sampai 10 ton dengan skema share load yang pas banget buat kamu restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu. Tapi nggak bisa, aku lagi pegang order besar, proyek, atau kejar deadline ketat. Bisa pakai FTL atau full truckload insan muda, dimana satu truk ini full khusus buat kiriman kamu aja. Nggak digabung, nggak transit, dan kapasitasnya bisa sampai 30 ton plus jadwalnya fleksibel nih, sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu. Tinggal pilih deh mana yang kira-kira cocok buat bisnis kamu, karena sama-sama kiriman gede tapi beda kebutuhan. Jadi apapun pilihan kamu, JNE siap bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh. JNE, connecting happiness insan muda. Sok atuh dari sekarang kalau kamu merasa aku membutuhkan happiness lagi nih, mau dong diputerin lagu ini, lagu itu, selama lagu barat sama lagu Korea, kamu bisa requestin di Lunch Date Relationship sebelum ketemuan sama LDR Showbiz. Istirahat 1,9 FM Ardi, lebih dari radio insan muda. Dengerin lagunya Waka Waka Time for Africa dari Shakira yang pernah menjadi lagu untuk Piala Dunia juga insan muda. Seru ya. Apalagi kalau lagi ngantuk-ngantuknya bangun tidur pagi-pagi dengerin lagu ini, auto kayak gerak-gerak gak sih badannya?
Selain dengerin lagu yang bisa bikin kamu happy di pagi-pagi hari insan muda, ada nggak sih yang pagi-pagi itu merasa waktunya teh penting banget untuk beraktivitas? Ada yang disiapin juga pagi-paginya. Ada satu hal yang nggak boleh dilewatin. Nah, sarapan pagi yang simple tapi nikmat sambil dengerin lagu waka-waka insan muda. So, kamu bayangin sarapan roti bareng teh susu anget yang creamy. Beuh, eta mah pasti nikmat pisannya insan muda. Apalagi kalau pakai Frisian Flag creamy kental manis, rasanya jadi lebih spesial dong. Rasa manisnya pas, teksturnya creamy, bikin teh susu jadi lebih nikmat. Gak cuma buat minuman, diolesin ke roti juga bisa. Jadi ngenah atuh iya mah. Cocok pisan buat nemenin sarapan atau momen santai bareng keluarga kamu di rumah. Ditambah sekarang lagi ada promo menarik loh insan muda. Beli 6 saset Frisian Flag creamy kental manis, gratis 1 saset. Jadi bisa lebih hemat dan bisa nikmatin rasa creamy favorit setiap hari. Makanya hayu, buruan langsung stok sekarang juga. Nggak usah jauh-jauh, belinya di pasar atau di warung yang deket-deket juga ada. Ingat ya, beli 6 saset gratis 1 Frisian Flag creamy kental manis, bikin teh susu jadi lebih nikmat dan creamy. Yang manis-manis juga ada di LDR Showbiz insan muda, karena ada yang baru aja mau merilis single terbarunya. Siapakah dia? Langsung kita bahas di LDR Showbiz. Hey, this is Ariana Grande. Yo, what's up, guys? This is Justin Bieber. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. Here we go, something hot, something new, LDR Showbiz. Sam Smith mau rilis lagu baru insan muda. Ada kabar nih dari Sam Smith ya. Kita udah lama gak bahas Sam Smith insan muda. Kamu harus tahu nih kalau Sam Smith ini resmi ngumumin perilisan single terbarunya My Guy. Rencananya single My Guy ini bakalan dirilis tanggal 24 Juni 2026 nanti. Sam Smith juga bilang kalau lagu itu jadi lagu yang sangat-sangat spesial karena tercipta bareng para sahabatnya di New York. Seru ya bikin bareng Bestie. Dan lewat lagu My Guy ini, Sam Smith pengen ngungkapin kehangatan dari rasa cinta di tengah dunia yang terkadang terasa dingin. Ada yang relate kah insan muda? BTW 24 Juni berarti 20, sebentar lagi deh insan muda. 내 멋대로 move. Make me energy. 105,9 FM Arden, lebih dari radio insan muda. Kamu lagi dengerin Lunch Date Relationship. Dan sekarang Adin mau ngajakin kamu untuk nonton bareng LDR React di ardenradio.com. Yang akan kita react adalah MV dari Kodaline yang judulnya Without You. Ini menarik sekali untuk dibahas insan muda. MV terbaru dari Kodaline di lagu Without You ini resmi dirilis di YouTube-nya Kodaline sebenarnya beberapa hari yang lalu sih. Tapi yang menarik perhatian adalah ini tuh jadi salah satu lagu yang masuk di album kelima dan terakhirnya Kodaline, karena ini jadi proyek penutup perjalanan panjang Kodaline di dunia musik. Aduh, bisa dibilang ini jadi project album farewell dong insan muda. Ya udah deh, sebelum farewell, mendingan kita nonton MV Without You-nya Kodaline bareng-bareng di ardenradio.com. Buruan nonton insan muda di LDR React. Happy ending insan muda. Kalau set ending Adin gak tahu, ini udah hampir meneteskan air mata. Tapi Kodaline emang paling jago untuk bikin lagu kayak gini ya insan muda. Ini berarti sekaligus menjadi penutup Lunch Date Relationship hari Kamis ini insan muda. Terima kasih buat kamu yang udah requestin lagu barat sama Koreanya. Bisa kita ketemu lagi ya jam 12 sampai jam 3. Karena abis ini gantian tim Hagar Manah bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Adinnya pamit. Stay happy, stay healthy, not so stay clean and lovely. Bye bye.